Selamat malam, aku Haidar. Pekerjaanku adalah tester, tester psikologi ya teman-teman. Jadi pekerjaanku itu mengetes EQ. Ngetes EQ. EQ itu kecerdasan teman-teman pada dalam diri seseorang. Saat ini ya, project aku itu masih di anak-anak SD kelas 1 sampai 6. Jadi di sini aku itu mau sharing ya teman-teman, buat orang tua-tua yang khususnya sudah punya anak. Ya tolong teman-teman, jujur aku itu kasihan sebenarnya sama anak-anak. Nah, mengapa? Karena mereka itu dituntut untuk pintar padahal dan cerdas, padahal kecerdasan itu nggak sepenuhnya tentang pelajarannya di sekolah. Ini teman-teman yang akan aku kupas di video ini. Jadi aku itu pernah ngetes di salah satu MI ya tepatnya di daerah X ya, kita samarkan daerah atas ya. Nah, ini ada kejadian yang agak lucu tapi nyeleneh atau gimana ya, mungkin orang tua ya juga nggak tahu itu alat tes pengennya anaknya pinter padahal ya bodoh, mohon maaf. Jadi waktu itu aku ngetes, jadi sistemnya itu klasikal teman-teman, bareng-bareng gitu ya, satu kelas bareng-bareng sekitar 1 sampai 30 anak, langsung aku bareng. Jadi aku sendiri teman-teman yang ngetes. Jadi ya walaupun tes ini itu klasikal bareng-bareng, itu hasilnya agak memungkinkan kurang, hasilnya itu lebih kurang efisien, kurang bagus. Tapi mau gimana lagi, ini kerjasama antar sekolah dan seorang tester ya, biro psikologi teman-teman. By the way, ini hasilnya teman-teman, saya sudah teliti buat ngisinya, buat apa, ngoreksi hasilnya itu, dan hampir itu banyak yang jelek teman-teman. EQ-nya itu di bawah rata-rata teman-teman. Anak-anak ini tuh EQ-nya itu di bawah rata-rata. Ya terus 2 hari setelah hasil selesai itu saya kirimkan ke sekolah. Saya kirimkan dulu di kantor, terus admin proses, terus sertifikat selesai. Jadi itu dikirimkan ke sekolahnya itu, MI-nya itu SD lah. Dan tiba-tiba aja teman-teman, si gurunya ini itu nelpon saya. Halo Mas Haidar. Iya Bu, kenapa? Mohon maaf Mas. Iya kenapa Bu? Ini kok anak-anak saya hasilnya kok banyak yang di bawah rata-rata. Lihat terus gimana Bu? Saya jawab gitu. Mas, kalau misal dibuat bagus semua itu gimana? Loh, saya kaget mendengar itu. Loh Bu, kenapa? Saya jujur merasa aneh dan sedikit merasa tertawa, tapi agak sedikit marah saya teman-teman. Campur-campur. Ini gimana ini? Ini gimana ini, tolol lah. Mohon maaf. Gimana ini? Terus gini Bu, misal ini ya, saya bikin bagus semua, ini saya nggak koreksi, ini saya nggak akan koreksi, saya langsung bikin EQ di atas rata-rata semua, malah pekerjaan saya lebih mudah, nggak repot saya koreksi hasil dari anak-anak Bu. Misal, dan mohon maaf dan Bu, kalau misal saya melakukan gitu, saya terkena kode etik. Saya jelasin gitu. Jadi teman-teman, kode etik itu apa? Buat yang belum tahu, kode etik itu peraturan teman-teman yang dibuat oleh HIMSI. HIMSI itu Himpunan Psikologi Indonesia. Itu kayak semacam undang-undang lah, undang-undang UUD gitu. Kalau buat negara itu UUD, kalau buat psikologi di Indonesia itu namanya HIMSI ya.
orang yang belum tahu. Jadi lanjut ke topik yang tadi, guru itu bilang gini, Mas kalau dibuat bagus semua, Bu mohon maaf, lihat kenapa emangnya Bu? Gini Mas, saya takut kalau saya dan guru-guru yang lain itu dicap gak bisa mengajar kepada siswanya, dan gak bisa jadi guru yang baik. Loh emangnya kenapa Bu? Saya tanya gitu. Kan ini ada mungkin 4 orang, 5 orang yang hasilnya bagus. Saya ya walaupun gak di bawah rata-rata, tapi EQ mereka itu biasa teman-teman. Ya jujur masih, wah kalau pekerjaan kayak gini males mau kerja teman-teman. Banyak yang protes, harus menjelaskan, repot biasanya teman-teman. Jadi seorang tester psikolog itu harus S1 terus S1 psikologi terus bikin kerjaannya kayak gini. Ya walaupun hasilnya lumayan juga dibanding kerja di pabrik atau perusahaan, lumayan lah. Agak nyantai, tapi gini dapat protesan kayak gini. Jujur malas. Gurunya bilang gini, ini harus dibuat bagus gimana? Bu mohon maaf, kalau misal dibuat begitu, ini nanti terus orang tua berarti dibohongi gitu kan. Jadi gini teman-teman, buat teman-teman yang mungkin sudah punya anak, gak apa-apa misal kalau EQ anak kamu di bawah rata-rata, ya gak apa-apa. Bukan anak kamu yang salah, jangan dimarahin, tapi kamunya sendiri yang salah. Tolol didiknya. Mungkin aku tahu sibuk kerja ngurusin anak, tapi please, waktu buat anak itu adalah gimana ya, aset yang paling berharga teman-teman. Kalau ada anak yang durhaka atau jahat atau gimana, itu tergantung didikanmu sendiri. Itu sih. Jadi jangan dimarahin kalau misal kamu daftarin nih anak kamu ngetes EQ terus hasilnya jelek, jangan dimarahin, tapi diberi lebih waktu. Mana ya? Diberi sulit agak menjelaskan teman-teman, soalnya aku bukan guru. Diberi banyak waktu buat, kalau perlu kasih self reward lah, ajak kemana, ke pantai atau kemana lah, ke wisata, naik gunung atau intinya ajak wisata, terus omongin. Yang penting jangan pada saat makan, ngomongin, nasihatin. Nah kamu itu belajar lebih giat lagi ya, papa akan lesin kamu, atau nanti waktu belajarnya tak tambahin lagi ya, dapat ranking 1, kalau bisa ranking 1, nanti papa beliin Harley lah. Oh belum bisa naik motor ya kalau anak SD, nanti bapak beliin PS, imin kayak gitulah. Bohongin gak apa-apa, kalau sudah kelas 5 beliin gak apa-apa, yang penting bisa atur waktu. Gitu sih intinya. Kamu itu sebagai orang tua harus bisa mengenali anakmu sendiri. Anakmu sukanya apa, harus kenali. Jangan sampai anakmu nanti tidak akrab kepadamu, miris, malah akrab sama temannya yang sama-sama masih tololnya. Sekarang banyak anak-anak yang masih remaja itu pakai narkoba. Karena mengapa? Kembali lagi ke orang tuanya. Jangan salahkan anakmu loh teman-teman. Ibarat kata ya, kamu ngewe sama pasanganmu, terus kamu punya anak, kamu sudah enak-enak, terus anak itu lahir, apakah kamu menyalahkan hasil enak-enakmu itu? Kan kamu sudah enak-enak,
mereka itu nggak mau misal dilahirkan di dunia itu nggak mau atau gimana, tetap kalau ditanya nggak mau, males lah. Miris. Jadi pesan saya itu di video ini, tolong buat kamu yang jadi orang tua, udah jadi atau belum jadi, intinya didiklah, kasih tahu, intinya cari tahu kesenangannya lah, masuk ke dunianya, jangan sibuk sendiri. Kerja boleh tapi jangan terlalu sibuk. Uang itu bukanlah segalanya, tapi segalanya memerlukan uang, teman-teman. Atur waktu, seatur waktu. Kalau kamu mungkin, karena konsepnya itu gitu, kalau kamu nanti gak deket sama orang tuamu, begitu juga nanti kalau kamu punya anak juga gak bisa deket sama anakmu. Itu bukannya masalah kutukan, tapi relationshipmu itu gak mulus. Please, bahaya lah. Kecuali kalau kamu nggak mau berkeluarga, mau hidup sendiri terus mati juga nggak apa-apa. Hidup itu pilihan, teman-teman. Hidup itu pilihan. Jangan mengejar sesuatu yang menurut kamu itu benar, itu belum tentu orang lain benar. Karena kebenaran sejati itu tidak ada. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Kebenaran itu tidak ada, teman-teman. Kalau kamu melakukan hal aneh dan menurutmu itu benar, selagi tidak melanggar norma, lakukan. Ngapain sabudu nurutin omongan orang, gitulah. Sekarang itu banyak mengenai stoikisme, mindfulness, lain-lain, banyak. Itu intinya ya satu sih, kebahagiaan. Padahal kebahagiaan yang sejati itu tidak ada, teman-teman. Kalau kamu hidup tidak ada kebahagiaan yang sejati. Dan saya minta tolong buat teman-teman yang nonton video ini, mungkin yang masih belum memiliki pasangan atau belum mempunyai seseorang yang dicintai dan merasa tidak layak untuk cinta, please jangan bunuh diri, teman-teman. Kok tadi aku bilang kayak gitu, terus gara-gara nonton video ini terus mau bunuh diri? Jangan. Ini udah lama kayaknya, teman-teman. Jadi mungkin itu sih yang aku mau sampaikan di video ini ya, teman-teman. Thanks for attention, see you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang, teman-teman. By the way, itu ruangan studio saya hampir jadi ya, teman-teman. Jadi di subscribe buat dana-dana beli semen atau yang lain ya. Subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, lanjut ke cerita berikutnya di spesial kehidupan. See you.